Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di Kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Tetap kita suarakan kasus Subang ini dengan 3 poin yang terus kita tunggu, yaitu masalah obstruction of justice, status MAA, juga adalah sekolah atau yayasan. Maka 3 poin ini akan kita terus pantau bagaimana perkembangan selanjutnya. Walaupun ada pernyataan dari kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Ibu Sylvia Devi, ada beberapa poin yang kita ketahui di media ya, melalui statementnya bahwa kasus Subang ini motifnya adalah bukan yayasan, bukan uang, bukan warisan, bukan juga asmara. Itu disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Sylvia, kuasa hukum Pak Yosep, yaitu disebutkan bahwa harga diri dan reputasi. Tentu sekali lagi itu adalah statement atau ungkapan. Masalah kebenaran dan tidaknya tentu adalah nanti kita lihat yang sebenarnya seperti apa ya. Itu adalah statement atau ungkapan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Tidak berarti bahwa apa yang disampaikan itu ada suatu kebenaran. Belum tentu ya, bisa jadi benar, bisa jadi juga belum tentu juga. Jadi kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Tetapi dengan adanya statement bahwa motifnya bukan yayasan, bukan berarti bahwa yayasan harus redup ya. Sekali lagi, dengan adanya informasi di media, kuasa hukum Ibu Sylvia mengatakan bahwa motif daripada Raja Pati Subang adalah bukan yayasan, salah satunya bukan, katanya bukan yayasan, bukan warisan, bukan harta, bukan asmara. Bukan berarti bahwa yayasan yang sedang memang sekarang proses oleh pihak kepolisian, bukan berarti harus adem ayem, ya, seperti itu. Kita terus suarakan, ya, masyarakat terus suarakan perkembangan masalah sekolah dan yayasan. Jadi kita jangan sampai karena ada statement itu terus kita menjadi redup, jangan sampai. Jadi kita tetap suarakan bagaimana kasus untuk masalah yayasan dan sekolah, karena yayasan atau sekolah ini sudah jelas bahwa ada indikasi ke arah pelanggaran. Indikasinya salah satunya adalah adanya data fiktif. Yang berkaitan dengan data fiktif adalah berkaitan dengan masalah nanti dana BOS. Dana BOS adalah uang negara. Berarti diduga ada penyalahgunaan uang negara. Diduga ada penyalahgunaan uang negara. Kenapa? Ya tadi data fiktif siswa. Sedangkan dana BOS itu tergantung daripada banyaknya siswa. Ya, jumlah daripada siswa itulah yang akan cairnya dana BOS. Dana BOS tergantung daripada jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya datanya fiktif, dan memang kalau memang benar itu data fiktif, sekali lagi dugaan-dugaan itu, dugaan pelanggaran, berarti indikasi kepala pelanggaran memang sudah jelas ada. Nah kalau itu jelas bahwa ini akan kita terus pantau ya. Kalau ada suatu pelanggaran, apalagi kita tahu bahwa ada juga pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya. Tentu kita juga akan melihat juga, kita akan menggambarkan atau membayangkan kira-kira siapa yang akan terindikasi kena di yayasan ini ya. Tentu tidak jauh adalah daripada mereka yang ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan sekolah atau yayasan tersebut. Nah, sekali lagi bahwa jangan sampai bahwa dengan ada statement itu kita jadi redup untuk mengawal kasus Subang, terutama masalah perjalanan atau prosesnya suatu yayasan atau sekolah ini seperti apa, seperti itu ya. Ya karena sudah jelas ada indikasi tadi bahwa sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian ya bahwa ada data fiktif seperti itu. Nah, perkembangannya sampai di mana sekarang yayasan dan sekolah? Ya, kalau saya mengatakan yayasan dan sekolah ya, biar kalau jangan hanya mengatakan yayasan saja, yayasan dan sekolah. Nah, ini perkembangannya sejauh sampai di mana? Karena di awal-awal kita tahu bahwa begitu masif pergerakan daripada untuk yayasan ini, karena memang ada pengacara yaitu namanya RD Law yang membawa beberapa saksi-saksi, karena RD Law adalah kuasa hukum dari Pak Dedi ya, dan juga membawa saksi-saksi yang lain dengan beberapa dokumen-dokumen yang disampaikan. Maka sekali lagi bahwa ini adalah adanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran. Begitu masif. Apakah sekarang bagaimana perkembangannya? Karena ini terlihat begitu senyap juga nih, redup juga. Tidak ada informasi-informasi lagi mengenai masalah yayasan. Karena kita masalah yayasan ini akan kita menunggu adalah
Bagaimana pergerakan daripada Pak Dedi dan kuasa hukumnya yaitu Bapak RD Lau? Ya, saya juga belum mendapatkan informasi dari Pak Dedi ini ya. Bagaimana perkembangan selanjutnya untuk masalah yayasan dan sekolah ini? Apakah ada lagi saksi-saksi yang akan diperiksa ke depannya? Tentu sekali lagi ini adalah kita akan menunggu. Apakah minggu-minggu ini akan ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi, khususnya adalah di seputar masalah yayasan atau sekolah? Ya, apakah ada guru-guru yang akan diperiksa atau ada kepala sekolah yang akan diperiksa? Karena sekali lagi kalau misalkan berkaitan dengan masalah dana BOS, maka akan terfokus kepada siapa, yaitu kepada kepala sekolah dan bendahara, karena pencairan daripada dana BOS itu hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara. Tentunya bendahara dan kepala sekolah inilah yang harus memang lebih difokuskan, karena mereka lah yang mencairkan dana BOS tersebut. Tentu pada saat pencarian ada proses-proses di mana proses-proses pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen ini tentunya adalah berkaitan dengan masalah tadi, kenapa kok bisa data fiktif ini bisa lolos begitu saja? Apakah mereka paham dan tidak mengenai masalah data fiktif? Data yang mereka buat, sekali lagi pada saat pengajuan dana BOS, maka ada suatu proses atau proposal dan lain sebagainya, yang dimana di sana tertera jumlah daripada peserta didik. Ya, tentunya kepala sekolah akan melihat daripada jumlah yang terdata di dokumen yang akan diajukan kepada pihak Dignas pengajuan dana BOS dengan jumlah siswa. Apakah mereka tidak mendata sedetail mungkin? Apakah sesuai data yang ada tertera di kertas dengan data asli di lapangan muridnya? Nah, ini kan juga sebenarnya bisa dikaji oleh kita sudah bisa menebak sebenarnya ya. Pada saat pembuatan lagi dokumen, maka kepala sekolah dan bendahara kan ini yang mengetahui jumlah-jumlah dan lain sebagainya. Apakah mereka melihat pergerakan daripada murid-murid di sekolah? Kalau misalnya pergerakan murid sekolah melihat banyaknya, kan itu bisa terlihat dengan jumlah yang disusun oleh mereka untuk membuat suatu proposal pengajuan terhadap Dignas mengenai masalah data pencarian dana BOS. Ini kan jelas sebenarnya, juntrungannya sudah jelas sebenarnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi sampai ada pencarian dana BOS sampai ratusan juta malah. Nah, ini yang akan membuat orang-orang yang memang terlibat di dalamnya, orang-orang yang memang mengerti bahwa ini ada suatu pelanggaran, tetapi mereka diam saja. Kan mustahil kalau tidak mengerti. Ya, apakah mereka tidak paham bahwa apa yang tertera di dalam kertas dengan jumlah aslinya? Nah, ini kan sebenarnya yang permasalahannya, sekali lagi bahwa yayasan atau sekolah ini bisa jadi ada hal yang memang sebagai sumber. Sekali lagi, bahwa kalau memang ada statement dari kuasa hukum Pak Yosep bahwa yayasan bukan motif, ya kita buktikan saja seperti apa, dan tentunya kita juga pengen tahu gimana gerakan selanjutnya, karena sudah ada indikasi pelanggaran. Ini yang penting, indikasi pelanggaran. Apakah memang indikasi pelanggaran ini hanya sebatas di situ saja? Apakah akan ada efek domino dan lain sebagainya, merembet dan lain sebagainya? Inilah yang akan kita tunggu. Walaupun memang ini sepertinya juga agak sedikit alot ini ya, sedikit alot. Padahal ya kita tidak tahu ya masalah hukum ya. Saya pribadi tidak tahu masalah hukum, bagaimana bisa mentersangkakan seseorang sehingga bisa jadi bahwa sebanyak apa data yang harus dikumpulkan, sebanyak pelanggaran-pelanggaran apa yang memang bisa dijadikan seseorang menjadi tersangka, khususnya di sekolah dan yayasan atau berkaitan dengan masalah tipikor ini. Ya, sekali lagi terima kasih dalam materi malam ini. Jangan sampai terpengaruh dengan statement yang mengatakan bahwa ini bukan yayasan. Sekali lagi, itu hak-hak wajar warga negara. Siapapun berhak untuk mengucapkan apapun yang disampaikan. Ya, tidak ada masalah. Yang penting adalah satu, pembuktian. Kedua, tetap kawal terus kasus Bang, terutama masalah yayasan dan sekolah, karena memang sudah ada indikasi pelanggaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.